Si Chris, thank you ya. Siap. Wah, luar biasa. Thank Bisa you, Bos bisa Patrick. datang. Luar biasa. Thank you. Saya justru terima kasih sudah diundang ke Kita nggak setiap kali ketemu pengusaha dan selebriti. Aduh, pengusaha dan selebriti yang itu yang luar biasa. saya cuma pembantunya selebriti. Aduh, ampun. Luar biasa. Cerita Siap. dong, Chief. Mako Group itu cikal bakalnya berdirinya seperti apa dan juga kenapa Mako dan sampai dengar tuh Iya. pemegang agen lisensi kaca film satu Indonesia. Iya. Terus Iya. ada lagi belum lagi F&B-nya kan? Iya. Belum, itu baru yang ketahuan. Bagi Indonesia jangan. Cuma itu aja. Bodoh kira-kira. Oke. Iya. Jadi Mako Group ini kita berdiri di tahun 2010. Ya 2010. Jadi awalnya kenapa bisa ada Mako? Nama Mako itu dari nama Jepang. Jadi itu istri saya yang pilih. Jadi menurut dia Mako itu giant. Mako sama dengan giant sama dengan besar. Oke. Jadi kita mempunyai cita-cita perusahaan ini suatu saat akan menjadi perusahaan yang besar. Nah awalnya kita berdiri tahun 2010. Awal berdirinya adalah pada saat itu kita sebagai distributor untuk kaca film merek Masterpiece. Oke. Sampai sekarang, jadi kita sebagai importir dan distributor untuk kaca film Masterpiece. Nah awalnya kenapa bisa ada Mako berdiri, bisa ada Masterpiece, karena saya memang sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan distributor kaca film. Oke. Ya, jadi knowledge-nya di bawah ya. iya, Oke. pada saat itu saya kurang lebih hampir 15 tahun total bekerja di sebuah perusahaan kaca film yang pada saat itu juga awalnya saya tidak menyangka gitu bisa mempunyai perusahaan yang sama dengan mantan owner saya. Oke. Jadi pada saat itu dulu saya kalau mau kerja sama orang ya, saya kan memang awalnya ya bukan ya orang tua ada lah, orang tua ada, tapi bukan yang kaya raya sekali dan memang saya harus kerja sebagai profesional. Nah pada saat setiap saya masukin lamaran kerja dulu, saya itu selalu berpikiran kalau saya ngelamar di tempat sini kira-kira saya bisa punya seperti ini enggak? Saya selalu begitu. Dan pikiran saya dulu simpel. Pikiran saya dulu sebenarnya saya mau buka toko handphone. Oke. Jadi saya pengen kerja di tempat handphone. Karena bisa toko handphone ini gampang nih. Saya tinggal sewa tempat, lalu saya pulangkan handphone saya panjang. Kayaknya handphone cocok nih, apalagi dulu zaman masih muda kan handphone itu suka banget ya kita yang tren-tren banget. Gitu. Cuman nggak ketemu jalan di toko handphone ini karena ijazah saya dulu juga SMA. Saya kuliah itu nggak lulus. Jadi saya kuliah hanya sampai semester 2. Saya kuliah di Ubaya, Surabaya. Semester 1 saya masuk, semester 2 saya mengundurkan diri. Karena kalau nggak saya mengundurkan diri, saya akan di DO. Jadi lebih keren saya mengundurkan diri. Ya. volunteer aja. Jadi wah ini harus mengundurkan diri karena saya cuma kuliah masuk tuh semester 1 doang. Semester 2 saya udah nggak pernah masuk kuliah. Jadwal masuk kuliah salah, ujian jamnya salah karena memang sudah dicampur dengan bekerja pada saat itu. Karena kondisi saya harus bekerja. Nah, jadi sudah mulai kerja dari masa kuliah ya? Masa kuliah. Okay. Jadi semester 1 itu saya memang belum kerja, jadi saya bisa kuliah full. Mulai menginjak semester 2 itu saya udah mulai kerja. Yang di kaca film tadi atau bukan? Bukan, itu masih pekerjaan yang campur antara pekerjaan legal dan ilegal pada saat itu. Jadi saya pada saat itu kerja, saya ambil aksesoris handphone dari Roxy. Iya. Ya, karena memang saya suka handphone, saya ambil casing zaman dulu Nokia itu kan casing diganti-ganti, lalu ada lampu-lampu yang kalau telepon kelap-kelip gitu. Saya ambil, saya jual ke WTC di Surabaya. Di Surabaya itu ada komplek handphone itu WTC namanya, itu saya jual ke situ. Satu itu kerjaan saya, kedua bandar bola dulu. Bandar bola. Luar biasa. Justru yang ilegalnya lebih asik sebenarnya. Lebih cepat ya. Iya, sama satu lagi yaitu kerjaan di masa-masa kelabu saya itu drugs memang. Jadi saya ada 3 kerja itu, 2 yang hitam, 1 yang putih. Oke. Jadi yang abu-abu. Yang abu-abu ya, dan yang hitam mengalahkan yang putih. Mengalahkan yang putih. Karena saya udah terima duit dari macam semua saya kerjain kan, cuma 3 itu memang saya jalan ya. Akhirnya saya udah kuliah berantakan pada saat itu.
kuliah berantakan, ya ini saya nggak punya ijazah, tidak punya ijazah universitas, saya hanya punya ijazah SMA. Dan dengan ijazah SMA itu pun sampai sekarang ijazah SMA saya itu hilang. Jadi saya itu selama kerja ternyata juga saya ingat-ingat lagi tidak pernah masukin lamaran ijazah SMA, saya bawa itu nggak pernah. Jadi saya kerja itu selalu karena belas kasihan orang. Jadi saya ini berarti ceritanya mundur ini iya. Ceritanya mundur. Jadi saya nggak lulus kuliah, saya mengundurkan diri. Lalu singkat cerita, saya itu kalau kumpul di orang itu saya suka dilihat sebagai seorang yang kasihan gitu. Ya, mungkin orang lihat saya anak ini mau kerja, mau bantu apa-apa, di mana-mana mau bantu. Saya memang kalau ada apa-apa saya bantu. Rajin berarti. Ya mungkin orang lihatnya itu ya. Terus mungkin badan saya kan kurus ya, kira wah ini kasihan banget gitu ya. Udah kurus, lusuh, terus mau bantu. Jadi orang selalu nawarin saya kerjaan. Pada saat itu pekerjaan pertama yang ditawarkan ke saya adalah saya sebagai sales advertising salah satu anak perusahaannya Gudang Garam di Surabaya. Jadi Gudang Garam punya salah satu holding anak perusahaan itu mengurus bagian advertising. Itu saya diajak sama pendeta, mau ikut kerja saya, ya mau. Tapi saya nggak ada ijazah SMA nggak tahu kemana karena pada saat itu saya udah keluar dari rumah. Yaudah mau, yaudah diajak kerja. Nah itu awal mulanya saya kerja pertama kali. Saya diajak kerja di situ, lalu saya karena sales ya, jadi saya di luar banyak berkumpul dengan orang, dilihat bos lain lagi ditarik lagi saya, dilihat bos lain ditarik lagi, jadi selalu ditawari pekerjaan tanpa saya harus melamar. Dan sampai suatu saat saya ketemulah dengan Pos Kaca Film ini. Jadi saya di Surabaya masih ada. Jadi perusahaan kaca film ini ada bikin advertising, itu semua bikinnya di saya, spanduk, brosur dan lain-lain. Lama-lama karena saya supply advertising, lama-lama saya lihat pekerjaan di otomotif ini, waktu itu kaca film mobil ya, kok rasanya lebih asik ya, dunia otomotif itu rasanya saya lebih suka. Nah, saya mengajukan diri ke bosnya. Saat saya datang, saya kirim ke spanduk, ini bos cetakan brosur, kan dia order di saya ya. Saya mengajukan diri, boleh nggak saya kerja ikut bos ya. Ditolak sama dia. Kamu kan nggak punya pengalaman di tempat saya sales pengalaman semua, nggak mudah loh banyak film. Oh ya udah, apa aku dengan gitu. Saya bilang dia aku, udah kan saya hubungan terus, dia pesan ini, pesan itu, saya kirim sendiri tuh, biar ketemu dia lagi. Dua kali, kedua saya ngajuin diri lagi. Kok boleh nggak aku kerja ikut kamu? Kenapa sih? Ya karena kayaknya aku lebih suka dunianya di otomotif itu dibanding yang sekarang gitu. Posisinya sama, aku pengen jadi sales, sekarang pengen jadi marketing karena ini memang kelebihan yang aku punya menurut aku ya. Ditolak lagi, nggak diterima. Enggak lah, saya butuh yang udah pengalaman. Kalau nggak pengalaman saya nggak mau. Waduh, ya udah tuh hubungan terus. Waktu lagi, cetakan ini, cetakan itu saya kira. Ketiga lagi saya coba lagi. Kok aku benar-benar pengen kerja sama kamu? Tolong bisa nggak bantu aku kerja sama kamu? Loh, kamu kan udah kerja sekarang ini? Enggak, saya feeling kalau saya suka ini kerjaan di tempat kamu gitu. Ya mungkin saya lihat dia orangnya juga baik ya, terus dunianya juga sepertinya lebih cocok, ya lebih cocok. Passion itu. Ya udah gitu. Kalau kamu mau, kamu ketemu aja sama manajer saya. Jadi gitu. Ya udah, kamu ketemu aja sama manajer saya, nanti saya telepon manajer saya bilang saya suruh terima kamu. Jadi kamu ketemu aja sama manajer saya itu. Ya udah, thank you, saya senang banget. Terus saya ketemu sama manajernya. Ternyata pada saat itu manajernya itu punya tim. Semua timnya itu adalah temannya dia semua dari kecil. Saya satu-satunya orang yang bukan temannya dia, orang asing ibaratnya. Jadi otomatis pada saat itu dia melihat saya nggak suka. Saya ingat, saya masuk kurang lebih belum sebulan itu saya dimaki-maki, dilempar spanduk, dilempar brosur semua. Saya ingat banget. Kenapa saya ingat? Karena pada saat itu saya bergumul dalam hati. Bayangin saya dimaki-maki di depan karyawan lain, saya dilempar spanduk atau brosur kalau nggak salah, yang menurut itu kesalahan saya. Dan pada saat itu saya berpikiran,
pasti orang lain akan mau resign. Betul ya? Iya. Karena itu udah malu, udah apalagi kita laki cowok kayak digituin ya. Mungkin kalau enggak kita pukul balik mungkin ya, atau kita maki-maki balik. Cuma saya berpikir dalam hati, saya kerja, saya udah mati-matian minta masuk perusahaan ini. Iya. Dan ini manajer bukan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaannya kan bosnya satu lagi. Sama bosnya kan ada masalah. Saya bilang kalau saya resign, saya ngambek ya, saya menuruti emosi saya resign. Cita-cita saya tidak akan tercapai. Iya. Keinginan saya tidak akan tercapai. Saya tekan, saya nggak resign. Saya tidak resign, ya tidak saya terima apa adanya. Saya lanjut jalan terus, besoknya saya masuk ke lanjut terus. Singkat cerita, panjang memang kalau mau cerita. Singkat cerita, justru yang mengeluarkan manajer itu saya. Nah, terbalik. Karena dia ketahuan ada kesalahan. Lalu bos bilang, saya dipanggil karena pada saat itu posisi saya sudah di bawah bos langsung, GM saya. Ada 2 orang di kantor ini mau kita pecat karena melakukan kesalahan cukup fatal. Kamu pilih, tunjuk salah satu yang mana. Saya tunjuk dia. Dia keluar. Gitu. Nah, singkat cerita, jadi saya langsung pada saat itu kurang lebih, saya lupa berapa tahun, mulai dari sales junior, saya masih naik motor, saya door sampai saya dibukain kantor cabang di Jakarta. Saya diberikan semua fasilitas, mobil, anak buah semua, sampai titik saya bekerja di perusahaan itu. Bos itu cuma jawab saya hanya 2 huruf, setiap hari hanya 2 huruf, O dan K. Apapun yang saya minta, apapun yang saya mau, jawabannya dia cuma 2. Oke. Waktu trust udah terbentuk ya. Dari Surabaya, saya dikirim ke Jakarta, dibukain kantor cabang, saya merantau di Jakarta mulai dari nol, tidak punya tim. Saya melawan kompetitor semua di Jakarta, saya membentuk tim, saya nge-branding sendiri produknya bos saya itu. Sampai saya di Jakarta menguasai Jakarta, bahkan menguasai Indonesia bagian barat. Jadi sampai di titik bahwa akhirnya saya tidak perlu masuk kantor setiap hari. Saya juga bisa di rumah main setiap hari, apapun bisa saya kerjakan seenaknya saya. Tapi ini perusahaan berjalan dan profit, karena tim saya sudah yang mengerjakan semua. Di titik itulah saya mulai merasa, wah, saya kok begini ya. Saya kalau merasa nyaman, kadang saya khawatir. Di saat saya merasa nyaman itu khawatir. Di saat itulah mulai saya malah khawatir. Mungkin nyaman dalam awal-awal ya, tapi kalau kelamaan itu khawatir. Soalnya nyaman itu katanya bertentangan dengan pertumbuhan. Iya. Jadi itu kadang juga nggak baik. Karena itu kadang ke bawah pada saat masa liburan. Jadi saya kalau liburan, misalnya kita libur lebaran 2 minggu. Itu 3 hari itu saya udah gelisah. Saya gelisah, selalu minta istri pindah kota. Jadi saya itu nggak bisa tenang lama gitu. 3 hari, 4 hari tenang. Harus aktif terus ya. Harus aktif terus. Nah, pada saat itu saya merasakan, wah, kok saya terlalu nyaman ya. Saya di-hijack perusahaan lain itu udah nggak bisa. Saya berkali-kali mau di-hijack kompetitor, itu selalu tidak sanggup membayar insentif yang saya terima. Terutama insentif kalau gaji mungkin bisa lah. Tapi insentif saya itu sudah berkali-kali lipat. Sudah berjalan semua. Dan semua itu tim yang mencari buat saya semua. Semua fasilitas, insentif, pendapatan yang saya terima, kompetitor sudah tidak berani untuk meng-hijack saya. Dan pada saat itu saya sudah, bos saya tahu saya nggak ke kantor juga nggak ada masalah. Karena perusahaan profit. Sebagian besar omset perusahaan dari saya. Perusahaan pada saat itu dikendalikan oleh 2 orang. Karena yang tadi di awal pilih ada 2 yang mau dipecat, mana saya pilih 1, berarti masih ada 1 GM. Dikendalikan oleh 2 GM, saya dan orang itu 1. Saya pegang Indonesia Barat, 1 orang tersebut pegang Indonesia Timur. Kantor pusat di Surabaya, kantor cabang di Jakarta, saya minta. Nah, pada saat saya merasakan kenyamanan yang luar biasa itu, uang masuk, tim semua yang mengerjakan, bos juga apapun juga oke. Saya merasa, wah, kok nggak nyaman ya? Nggak nyamannya kok waktu senggang saya ini kebanyakan. Saya main terus. Nonton, itu yang bikin gelisah ya? Iya. Berarti sedikit bertentangan sama kebanyakan orang ya? Betul seperti itu ya? Iya, betul. Oke, luar biasa. Jadi nggak tahu ya, kayak merasa kayak takut sendiri gitu. Kok santai banget gitu. Akhirnya saya temuin bos, saya ke Surabaya. Saya temuin bos saya. Saya bilang, kok gini, ini perusahaannya dipegang oleh 2 orang. Yang motornya ya, saya dan 1 lagi. Gini aja,
boleh nggak kalau saya minta challenge sama kamu, apa gitu? Perusahaan mau saya pegang monopoli tunggal, bukan saya mau geser dia ya, bukan. Tapi saya merasa saya punya kapasitas yang saya bisa kasih lebih ke perusahaan dibanding sekarang. Sekarang misalnya saya kasih 10, dia kasih 10, 20 kan. Coba saya pegang semua, saya coba kasih kamu 30. Kan sebagai seorang bos kan menawarkan lebih. Kalau saya gagal, kamu kasih saya punishment. Tapi kalau sampai saya berhasil, saya bukan suruh mecat dia, enggak. Tapi saya minta jabatan dia kasih ke saya pegang Indonesia sendiri satu. Ya mungkin dia jadi anak buah saya atau apa. Ya mungkin, tapi kan setelah saya memberikan hasil dong. Setelah saya memberikan dari 10 jadi 30 kan? Iya dong. Semua Ya, jauh lebih banyak. saya rasa itu wajar. Iya. Kenapa kamu seperti itu? Nah, karena saya merasa saya masih punya kapasitas, saya bilang gitu. Saya masih punya kemampuan untuk saya bekerja 2 kali lipat dari yang sekarang. Dan saya akan berikan lebih dari perusahaan. Kita buka aja. Dia kasih omset berapa, saya kasih omset berapa, dijumlah, saya akan kasih lebih. Kasih waktu saya 6 bulan. Saya minta waktu berapa? 6 bulan. Oke, saya pikir dulu. Dia pikir seminggu, 2 minggu, gak ada kabar, saya tanya hampir sebulan. Keputusannya dia nggak kasih. Itu awalnya. Dia tidak kasih. Saya kaget. Saya kira dia kasih. Itu masih nggak bisa. Kamu minta seperti itu. Kok nggak bisa? Kan aneh. Gua kasih lo lebih loh. Dan kalau saya gagal, saya siap terima sanksi loh. Saya siap terima sanksi. Kasih aja sanksinya apa bilang gitu saya. Turun jabatan atau saya siap. Berarti kan nggak ada ruginya. Menurut dia nggak bisa. Alasannya apa? Kok? Ya menurut saya kamu sudah cukup seperti sekarang ini. Nah, dari kata-kata dia itu saya challenge ya. Iya, Bisa cukup. Berarti hidup saya selesai sampai di sini. Iya. Kalau saya di tempat dia, nah, itu. Karir saya selesai sampai di sini mentok kan. Berarti saya sudah tidak bisa berkembang lagi kan. Udah saya pulang mikir apa yang perlu dipikir. Orang saya sudah selesai di sini. Ya, meskipun saya terima enak semua, tapi kan ya seperti hidup tanpa tantangan lagi ya, nggak ada gregetnya lagi. Saya melihat banyak karakteristik seorang pengusaha ya. Yang pertama saya tadi ada kegigihan. Ya sama seperti Jack Ma ya, ditolak berbagai-macam, ditolak di KFC, ditolak masuk Harvard, ditolak kegigihan, masuk lagi. Terus juga ada trust yang tadi dibikin ya. Iya. Terus juga mengambil resiko. Ini kalau saya mengambil resiko kan udah enaknya niatnya berjalan. Sebenarnya bisa liburan, duduk di pantai, minum bir, dari pulang-pulang juga bisa jalan terus. Tapi ini malah memulai sesuatu yang baru ya. Jadi ada berani mengambil resiko. Ini ada karakteristik yang kedua. Terus juga mungkin ini banyak pengusaha sukses yang mohon maaf ya, mungkin ini menjadi suatu mereka yang mereka merasa kurang, jadi mereka tuh terus belajar. Jadi contoh, berapa banyak yang mereka tidak lulus bangku S1. Sebagai contoh mungkin kita ngeliat Facebook ya, oke, terus kita ngeliat lagi Apple, terus Bill Gates ya, itu dari luar, berbagai dari Indonesia, mungkin kalau nggak salah itu Bob Sadino ya, kalau kita lihat. Ya. Jadi memang banyak karakteristik seorang pengusaha tulen dan sukses ini ada di Chief Christian sebenarnya. Memang kayaknya udah di dalamnya, udah terlahir. Belum sukses lah, udah bisa makan sehari 3 kali normal. Luar biasa ini, humble luar biasa ini. Udah dong kalau nanya ya, mungkin karakteristik pengusaha yang lainnya adalah bagaimana dia menghandle suatu kegagalan. Nah, mungkin bisa cerita yang mungkin poin kegagalannya dan apakah kegagalan ini sebagai suatu turning point, apakah memang menjadi booster atau seperti apa, bagaimana melihat suatu kegagalan. Karena kan bisnisnya ini buat saya sendiri ya, bisnis satu itu juga luar biasa susah. Nah ini Chief Chris punya 10 lebih bisnis. Berarti kecil-kecil. Udah seperti Elon Musk nih. Elon Musk kan bisa boleh sharing Chief? Itu kegagalan di mana tuh? Kegagalan sebelum saya jadi pengusaha atau kegagalan setelah jadi pengusaha? Bisa siap. Oke. Kegagalan hidup dan kegagalan pada saat menjadi pengusaha bagi saya sesuatu yang berbeda. Karena kalau bagi saya kegagalan hidup tuh sebelum saya menjadi pengusaha saya pernah gagal, artinya gagal itu bukan gagal sih, artinya pernah jatuh hidup saya. Dan pada saat itu triggernya adalah simpelnya adalah karena saya merasa saya seorang diri. Jadi orang tua saya itu di luar,
di Australia. Atau adik juga di Australia, saya 2 bersaudara, adik juga di Australia. Ya, sesuatu yang menjadi trigger saya pada saat itu, pada saat hidup saya jatuh adalah saya merasa seorang diri. Yang artinya pada saat itu saya merasa kalaupun saya mati ini sekarang di sini misalnya saya mati, ya nggak akan ada yang peduli sama saya. Karena saudara juga nggak peduli, teman juga enggak, orang tua juga jauh. Jadi ya saya akan menjadi sebuah ya seperti sesuatu yang sampah dilewatin aja pada saat itu. Jadi saya nggak mau seperti itu. Kecuali kalau saya banyak saudara yang menolong, banyak teman, itu mungkin masih saya mati mungkin masih saya susah atau saya setengah mati mungkin masih ada yang nolong ya. Ini nggak akan ada yang menolong. Jadi kesimpulannya adalah saya harus bisa menolong diri saya sendiri. Kesimpulan saya itu, iya. Jadi saya harus bisa menolong diri saya sendiri, bukan saya berharap pada orang. Jadi saya nggak boleh, kalau saya mau mati, jadi saya tinggal tanya sama diri saya, kamu mau mati nggak sekarang? Kalau mau mati sekarang ya terusin aja, silakan mati. Tapi kalau nggak mau mati, berdiri bangkit, kerjain sesuatu supaya kamu nggak mati. Saya ngomong sama diri saya sendiri, sama hati jiwa saya sendiri. Saya bilang, saya nggak mau mati deh, jangan saya takut mati juga. Udah, ini saya berusaha untuk membuat diri saya bangkit. Itu just pada the way up gitu ya. Jadi cuma satu direction ya. Saya paksa. Ya, nggak ada boleh kata mundur, maju terus. Saya paksa. Berarti ini mungkin esensial dari hippie ya, pengusaha pengusaha bukan. Iya. Jadi memang cocok sekali. Cocok sekali ya. Cocok sekali. Karena memang pengusaha itu harus berjuang. Harus ya, karena mungkin dengan berbagai macam tantangan ya, dari day to day, dari kita melek sampai kita merem lagi itu isi tantangan semua ya. Betul. Setiap hari. Jadi mungkin itu kalau saya lihat dari kegigihan sih memang itu udah jadi modal ya. Udah sama seperti kecil. Dari kecil. Sepertinya udah dari kecil karena mungkin saya terkadang mikir ya, papa saya karena didik saya itu keras banget. Sangat keras. Saya mungkin berpikir dulu kenapa ini punya bapak kok jahat banget ya. Tapi setelah saya besar, saya merasa itu justru menjadi sebuah hadiah buat saya. Kalau saya nggak dididik sekeras itu, mungkin saya tidak akan punya jiwa tough seperti sekarang. Sangat keras dulu saya, didik sangat keras. Saya kecil TK-nya itu sudah diajar saya. TK sudah diajar. Sangat keras. Didikannya militer dulu papa saya. Tapi saya rasa itu mentalnya terbentuk ya. Iya. Dengan berbagai macam tantangan. Pada saat remaja, pada saat saya belum jadi orang itu mungkin punya ayah kok jahat, punya orang tua kok jahat. Ternyata itu enggak. Itu ngebentuk saya menjadi sebuah pribadi yang kuat akhirnya, nggak lemah. Itu salah satunya. Memang itu kebawa setelah menjadi pengusaha memang pasti dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan kejatuhan, dihadapkan dengan macam-macam hal-hal yang tidak mengenakan buat usaha kita. Tapi itu tadi saya berpikiran bahwa kamu dulu susah bisa, kok sekarang gini nggak bisa. Itu lagi saya bicara dalam diri saya lagi, waktu susahnya kamu bisa bangkit, sekarang kan nggak susah, ibaratnya kamu bisa punya duit, tolongin gitu, masih bisa kan. Dulu kan nggak ada yang kamu mintain tolong, itu cuma bisa bangkit. Sekarang itu mesti lebih. Kenapa sekarang kamu nggak bisa bangkit? Bisa bangkit lagi. Itu sih. Kalau di dalam bisnis gimana? Pernah ada momen yang kalau dalam bisnis banyak sih ya. Cuman memang banyak dalam bisnis. Salah satunya pasti tertipu dari klien ya. Kalau Pak JK bilang ada tuh tertipu tuh ya ibarat vitamin buat pengusaha ya. Iya, ada kayak vitamin. Tipu sama teman bisnis ya. Justru yang paling banyak nipu jumlahnya itu justru teman bisnis yang paling dekat. Iya. Yang paling dekat gitu ya. Iya, justru yang nggak dekat, yang nggak nipu, tapi yang dekat banget sampai detik ini justru yang utangnya paling banyak ya. Ya, lalu ditipu supplier juga ada. Jadi, lalu ya lebih banyak sih di penipuan ya, terkena korban penipuan lah kita, baik dalam perjanjian bisnis atau dalam barang produk yang kita beli,
dalam kerjasama. Cuman itu tadi pandemi kemarin, itu cerita dong ini ya, bisnisnya F&B kan salah satu yang terdampak luar betul. biasa ya. Jadi kalau ditanya kegagalan dalam bisnis apa, pandemi kemarin itu salah satu pelajaran hidup yang menurut saya sangat dahsyat, luar biasa sekali. Karena dulu saya sangat pede sebagai seorang pebisnis, saya sangat pede. Saya selalu bilang ke tim bahwa tidak mungkin kita akan jatuh. Kalaupun kita mengalami sedikit penurunan, saya yang akan turun ke bawah, saya yang akan turun ke pasar, saya akan turun kepada semua klien kita seluruh Indonesia. Karena memang saya dulu Ini di bisnisnya kaca film. Iya, di otomotif. Karena core kita memang dulu di otomotif besarnya, belum di F&B. Nah, saya akan turun gunung dan akan menyelesaikan semua. Jadi tidak akan bisnis kita mengalami penurunan. Karena saya menciptakan bisnis ini kan juga dari nol. Ternyata itu semua tidak berhasil di masa pandemi. Saya sudah turun sampai ke bawah, sampai ke gorong-gorong, sampai ke lubang-lubang tipis. Berusaha tetap nggak bisa naik. Hancur. Saya penurunan 80% bersama. 80%. Kita punya usaha F&B semua tutup. Kita punya 30 cabang semua tutup juga. Usaha otomotif saya hancur lebur. Ya tidak ada orang mau beli kaca film buat makan. Iya. Cuma pikirannya buat makan sama masker. Nggak ada. Semua usaha kita kaca film, karpet mobil, semua aksesoris mobil kita hancur. Dan F&B saya juga, restoran juga tutup. Kita punya usaha spa and massage juga tutup juga, nol. Jadi benar-benar habis dalam jangka waktu cukup lama. Nah, di situ saya merasakan bahwa ya, berarti ada satu pelajaran yang kita ambil bahwa kita tidak boleh terlalu pede, tidak boleh sombong, dan kita tidak boleh takabur dengan apa yang sudah kita dapat. Itu jadi pelajaran. Saya saat ini sangat-sangat lebih menghargai lagi rezeki yang kita terima setiap harinya. Kalau dulu sebelum pandemi kita sama sekali, pada saat ini dapat segini biasa, spend lagi gitu, sombong ya, maksudnya PD-nya tinggi memang. Ini perusahaan nggak bakal kenapa-napa. Saya dari nol, saya pengalaman hancur juga karena pandemi. Dan itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Nah, bersyukurnya karena kita punya networking, salah satunya sama Patrick juga kenalnya dari HIPMI, salah satunya. Nah, networking itulah yang menolong di saat pandemi. Kalau saya jadi banyak berkumpul dengan teman, banyak networking teman-teman. Bahkan pada saat itu pekerjaan semua kita nggak ada pekerjaan, kita sering sharing dengan teman, otomatis ngumpul yang baik ya. Itu tadi. Jadi kalau kita lagi jatuh, kita jangan malah melakukan hal yang negatif. Kita kumpul dengan teman-teman pengusaha lain, kita sharing, akhirnya terbentuklah sebuah usaha di masa pandemi. Yang pertama memang kita ada usaha di bidang alat kesehatan. Lalu yang kedua menciptakan sebuah usaha kuliner dengan public figure pada saat itu. Ya. Yang franchise ya? Iya, itu ya. Pada saat itu sehingga mempunyai hasil yang cukup bagus selama masa pandemi. Jadi berawal dari networking dengan teman-teman dan sharing, tukar pikiran, akhirnya bisa ada solusi. Dan memang yang saya pelajari sebenarnya di saat ada satu bencana atau di saat ada suatu masalah, itu sebenarnya ada peluang yang bisa kita ambil. Ya. Jadi mungkin kalau kita sekarang ya, kita flashback pandemi kemarin, kita lihat. Iya. Sebenarnya kalau mungkin cocok, ada pepatah Cina yang bilang Weiji kalau nggak salah ya. Iya. Opportunity and crisis sebelahan ya. Iya. Jadi memang, jadi Chief Chris nih tidak hanya melihat suatu tantangan, tapi juga melihat opportunity yang contohnya tadi yang bisnis luar biasa. Betul. Pasti ada peluang, cuma memang untuk menemukan peluang itu nggak mudah. Tadi berbicara juga banyak ketemu teman-teman, berarti silaturahmi itu penting ya. Penting banget. Penting menjaga hubungan silaturahmi, dari situ keluar ide bisnis bareng. Tapi kalau saya lihat dari sini ya,
Chief Risk ini bisa mendapatkan trust dari customer, dari semua, dan juga daya juang itu yang luar biasa. Yang saya lihat ini saya rasa nggak semua pengusaha punya daya juang seperti ini ya. Memang ya sudah terlahir dalam DNA-nya saya rasa. Terlahir susah. Terlahir berjuang, Mbak. Terlahir berjuang. Kalau kita bicara kepemimpinan, jadi mungkin ini saya sih melihat ini bahwa dia ada faktor ini juga ada faktor kepemimpinan. Jadi makanya untuk memulai karyawan ya, Pak. Mungkin kalau saya ada faktor karyawan. Karyawan sih nggak banyak, hampir 100-an sih ya. Tapi dari bisnis yang beda. Iya, campur. Gaya kepemimpinan gimana? Kalau sehari-hari, kalau lagi di kantor? Cukup keras kalau mungkin menurut saya. Okay. Cukup keras. Saya orangnya disiplin banget ya, Yeah. disiplin ya, cukup ya, memang harus. Jadi gini, memang saya juga banyak perubahan setelah sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi memang saya lebih banyak suka, saya banyak menghandle lebih besar job-job di kantor juga. Jadi tingkat kepercayaan trust saya ini kurang lebar. Untuk tim. Delegasi tim ya. Iya, delegasi tim. Tapi setelah pandemi saya belajar lagi memang kita perlu lebih banyak delegasi kepada karyawan, karena kalau semua kita berusaha untuk kita handle sendiri juga tidak akan berjalan dengan baik. Sebenarnya banyak, masing-masing divisi sudah mempunyai masing-masing manajer PIC ya. Cuman karena saya mungkin dari dulu ini pekerja ya, bukan seorang bosi, jadi saya juga ikut urusin semua. Nah, cuma terus saya pikir-pikir lagi, kalau saya terlalu banyak ikut, saya lagi nggak bisa lagi memikirkan. Bisa fokus lebih besar. Iya, itu. Jadi setelah pandemi ini, saya lebih banyak lagi mendelegasikan kepada mereka. Cuman memang controlling lebih ketat sih ya. Kita kontrol setiap pekerjaan mereka, dan setiap PIC itu harus dapat melakukan pekerjaannya dengan benar. Kalau dulu saya ikut mengerjakan karena memang saya tipikalnya pekerja sih ya, jadi pada momen sepak bola itu back juga, striker juga, gelandang juga pun. Makanya kan disebutnya juga Chief Everything Officer ya. CIO. Itu semua saya kerjain, semua saya bantu sini bantu. Namun capek juga ya, terus jadi saya nggak bisa memikirkan hal lain di luar yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk pengembangan usaha. Jadi sekarang saya lebih banyak delegasikan, cuma tetap kita pantau, tetap kita kontrol dengan baik supaya banyak usaha-usaha di luar, peluang-peluang baru di luar ini yang bisa kita tangkap masuk ke dalam usaha. Itu sih. Kalau bisa dibilang ya, mungkin strict disiplin ya. Memang leader itu kan kita sebagai pemimpin kan kita harus memberi inspirasi ya. Tapi kadang-kadang inspirasi sendiri itu juga tidak bisa terdeliver dengan baik. Kadang-kadang ada waktunya juga untuk harus bisa menjadi suatu bos yang memberikan komando gitu. Iya. Nah, di kantor kesehariannya bagaimana membalancing antara seorang pemimpin dan seorang bos? Gini, kalau di kantor ini memang saya untuk yang di bawah-bawah saya ini memang kebetulan mayoritas adalah teman-teman saya dulu semasa kecil. Ini itu tadi, karena saya sebenarnya untuk trust itu, ke delegasi untuk trust awalnya kurang. Jadi teman-teman sekolah saya, teman-teman SMA saya itu semua yang banyak mengedor di bawah saya sekarang. Nah, bagaimana memilah antara sebuah ini sebenarnya beda-beda tipis ya kalau di tempat saya, karena karakter saya yang tidak bisa diam ini memang agak sulit. Jadi saya memang sebagai besar semua di manajer saya itu adalah teman-teman saya semasa kecil semua, dan saya itu setiap hari itu selama seminggu ya saya tuh putar tuh karena memang kantor kita kan lebih dari satu ya, cabang ada kita sekarang ada 3. Jadi saya putar ke kantor ini, ke kantor ini, besok putar gitu terus. Dan apa namanya, saya nggak bisa menjadi seorang bos yang normal, jujur karena ya karakter sudah karakter pekerja ya. Jadi nggak bisa asal perintah lalu ini kamu kerjain gini. Jadi saya orang itu sangat detail sekali. Jadi meskipun saya sudah kasih sebuah job desk,
Tapi saya urutin sampai benar-benar sampai saya sampai bilang ke tim ya, sampai upil jatuh aja saya mau urus loh ini. Karena saya mau tahu sampai detail. Saya orangnya sangat detail. Saya bilang, karena apa? Kedetailan itu yang bisa menunjukkan kamu tuh sampai seberapa orangnya, perusahaannya sampai seberapa. Saya bilang sama anak-anak, sampai upil jatuh pun kita harus tahu, kita harus detail. Nah itu kadang-kadang mungkin kalau bos kan nggak mau tahu ya, jadi pokoknya tahu beres, lu kerjain ini, saya nggak bisa gitu. Justru harus involve langsung ya. Iya, betul. Kalaupun saya mau tahu beres, itu saya suruh cerita mereka tuh dari benar-benar dari dasar sampai atas. Paling enggak, meskipun saya nggak cek, coba deh kamu ceritain proyek ini gimana. Dan saya selalu mati-mati, ketelitian, kedetailan itu penting sekali. Karena itu yang menunjukkan bagaimana perusahaan kita. Kita jangan sampai dilihat oleh customer, dilihat oleh klien, ada 1-2 poin yang kita tidak detail, yang kita miss, yang kita tidak teliti, sehingga membuat image kita buruk. Masa lu gitu aja sampai miss gitu. Jadi saya karena balik pada brand perusahaan ya. Iya. Jadi details itu penting. Ya, kepentingan detail itu. Iya, terkadang malah kedetailan itu membuat sedikit menjadi perfeksionis. Ya itu juga nggak boleh juga. Tapi antara kedetailan itu dengan micromanage ini seperti apa nih kira-kira? Apakah lebih ke micromanage atau memang apa yang semua dikerjakan oleh tim kita akan dicek lagi atau memang mau di dalam satu fase-fase? Enggak. Saya apa yang sudah dikerjakan oleh tim saya enggak reject selama itu. Jadi mereka punya otonomi ya? Iya, selama itu tidak ada masalah. Cuman memang saya selalu ingin mereka menceritakan ke saya bagaimana proyek itu bisa beres gitu. Karena saya bilang mungkin yang menurut kamu beres, mungkin menurut saya ada sedikit kurang. Tapi bukan berarti saya reject, nggak ada masalah. Saya bilang selama itu berjalan, selama itu oke, nggak ada problem, teruskan. Tapi saya mau cerita itu, ceritain dong gimana itu, kemarin udah goal ya, udah beres ya. Coba deh saya tanya, saya cerita, ini cerita dari nol. Nah, dia cerita gini, ya udah paling saya kasih masukan. Oke, next bagus nih project udah clear ya, dan next project tapi kamu tambah ya. Nah, nanti ini posisi ini kayak begini, poin ini kamu tambah gini supaya kita meraih hasil yang mungkin lebih bagus lagi. Jadi saya nggak reject, saya tetap memberikan mereka power untuk menjalankan itu semua. Cuman saya tetap minta review. Saya bilang begitu. Saya nggak bisa diberikan, Pak ini udah beres ya, selesai. Oh oke, masukkan. Nggak bisa gitu saya. Nah, harus cek ya. Iya, harus review. Meskipun itu karena details tadi yang iya, meskipun proyeknya aman, lancar dan sudah selesai pun, saya selalu minta cerita gitu. Ceritain dong, review. Saya pengen tahu. Nah, saya pengen tahu aja. Gitu. Nah, itu juga jadi pelajaran buat saya, juga menjadi sebuah bagaimana saya menilai tim saya. Oh, berarti anak ini hebat nih. Ini project bagaimana dia bisa deliver? Iya. Apakah waktu, benar, detail atau tidak? Benar, ini project dari mentah nih. Oh, ini project dari setengah nih. Oh, saya bisa melihat tuh, karena dengan mereka cerita, itu saya bisa tahu, bisa menilai tim saya ini, PIC saya ini, atau mereka ini bagaimana. Oh, berarti ini anak katanya begini, oh ini begini, oh ini begini. Kan project itu kadang ada yang masuk dari nol, ada yang sudah setengah, ada yang apa. Jadi karakter saya memang saya selalu ingin tahu lebih banyak. Kalau saya lihat ada beberapa jenis pengusaha di dalam chief risk nya. Kalau misalnya kita lihat details ya mungkin saya teringat dengan Steve Jobs. Dalam mendesain sesuatu itu memang sangat detail sekali. Mungkin dia juga mengukur pilih jatuh juga seperti. Jadi itu kayaknya salah satu trait. Dan juga mungkin saya ingat itu ada keberanian dari Steve Jobs juga ada unsur Jack Ma juga yang berjuang terus ya. Semoga rezekinya sama. Luar biasa. Terus bagaimana cara bikin budaya di kantor di tempat kerja dan cegah? Justru kalau masalah budaya kita agak santai sih ya. Justru agak santai. Saya bilang cuma ke anak-anak yang penting jam kerja sesuai, terus target semua terselesaikan dengan baik. Dan memang budayanya selalu saya 3 poin, saya selalu bilang ke mereka, pokoknya kalau kerja sama saya 3 poin ya. Apa tuh Pak? Yang pertama, jelas itu harus jelas sama saya tidak mau
segala sesuatu yang tidak jelas, detail, rinci, udah detail rinci lagi. Jadi paham ya? Jelas, detail, rinci. Saya selalu bilang sama pokoknya kamu kalau berhubungan dengan saya itu 3 ini ya, jelas, detail, rinci. Jelas, detail, rinci lagi. Oke. Selalu semua karya kamu berhubungan dengan saya cuma minta 3, jelas, detail, rinci. Itu. Jadi kalau menurut saya ini saya melihat bahwa kalau misalnya dengan detail rinci ini juga sudah bisa mengantisipasi masalah ya. Sebelum masalah itu terjadi udah rinci. Itu aja terkadang masih ada masalah banyak masalah. Iya. Jadi apakah dari sebelum pandemi, setelah pandemi ini menjadi manusia yang lebih baru, ataukah dengan bisnis yang lebih banyak lagi tentunya ya? Ya, manusia yang lebih baru itu pastinya ya, pastinya. Jadi saya semacam diberikan sebuah sekolah ya. Jadi sekolah pandemi ini adalah sebuah sekolah kehidupan buat saya. Sekolah kehidupan yang mengajarkan bahwa kita harus mensyukuri dengan apa yang kita terima setiap harinya. Bukan saya tidak mensyukuri waktu sebelum pandemi, cuma saya merasa saya kuat. Saya merasa saya sangat pede. Sudah saya orang yang pede, itu lebih pede lagi. Saya merasa pede, merasa kuat, dan saya merasa saya tidak bakal jatuh. Perusahaan ini tidak akan mengalami penurunan, tapi akan terus grafiknya naik. Karena saya pede, karena saya merasa ini ekspertis saya di bidang ini. Tapi ternyata saya dikalahkan oleh sebuah virus yang tidak kelihatan, yang membuat perusahaan saya drop, sedrop-dropnya. Jadi saya teruskan kalau apakah menjadi manusia yang lebih baik, jelas pasti. Yang mana ini akan membuat yang dengan rasa bersyukur yang berlebih ya sekarang. Dan lebih bisa menghargai, lebih bisa menjaga dengan apa yang kita punya. Dan tentunya saya lebih akan bisa nanti menurunkan kepada anak saya bahwa saya kasih tahu bahwa jadi orang harus bisa memikirkan ke depan untuk apa, mau jadi apa, itu lebih aware lagi, lebih prepare. Ya, jadi lebih bukan harus takut dengan masa depan, tapi harus lebih mempunyai kuda-kuda atau jaga-jaga jika masa depan ini tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal kita sudah yakin 1.000.000%. Iya. Kita semua mungkin sebelum pandemi, mungkin kalau kita berada di track yang bagus, kita yakin masa depan kita tidak akan terganggu sebelum pandemi ya. Iya. Tapi ternyata kita sangat diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seperti dunia riset ya. Iya. Jadi semua lagi. Iya. Itu seperti saya benar-benar ya ditegur sih sama Tuhan, saya ditegur. Oh, ini loh, kamu apa yang kamu yakin kamu bisa dengan diri kamu sendiri ternyata tidak. Ternyata memang Tetap kita harus mengandalkan Tuhan ya. Betul, kita harus bergantung sama Tuhan, harus percaya sama Tuhan, karena ternyata apa yang dipikirkan manusia itu kita hanya merencanakan ya. Iya. Ultimate big boss di atas nih, yang approve atau nggak approve nih. betul. Sekarang nanti atau enggak ya? Nah, betul. Jadi kita tidak akan pernah tahu besok, minggu depan, bulan depan dan apa. Jadi jangan sampai menyanyiakan, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang membuat nantinya itu merugikan kita di depan. Itu sih. Ya, banyak membuat saya menjadi manusia yang lebih baru dan lebih baik tentunya dengan pelajaran. Yang bersyukur, Pasti. dengan bersyukur lebih banyak berkat tentunya sekarang. Pasti. Amin. Amin. Ya, sudah kelihatan. Amin. Salah satunya kenal sama Patrick ini berkat. Oh, ini saya berkat ya. Tapi kalau kita lihat ini ada rute yang terakhir ya. Sorry, terima kasih waktunya. Apa santai. Ini seru ngobrolnya santai. Pandemi itu kan bisa disebut sebagai krisis ya. Sebagai krisis global. Bagaimana makro grup ini, bagaimana chief krisis ya menghadapi krisis karena tadi omset turun, restoran muslim tutup, gitu kan. Day to day-nya bagaimana efektif untuk menghadapi krisis yang mungkin bisa di-share ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya karena tidak dipungkiri bahwa bisnis pasti akan ketemu krisis. Yeah. Dan juga karena memang katanya juga kan laut yang ulung terlahir dari laut yang storm ya, bukan dari laut yang tenang-tenang aja. Yes. Oke, jadi pada saat itu
saya memang pada saat krisis, pada saat pandemi, saya mempelajari beberapa hal, ada beberapa hal yang pada saat itu menjadi fokus utama orang-orang. Yang pertama, kesehatan. Wah, saya mau bisnis alat kesehatan gimana ya? Saya nggak punya background di sana, perusahaan saya juga bukan perusahaan alat kesehatan. Lalu kedua, telekomunikasi, kan orang pakai kuota, semua handphone, semua. Wah, saya juga nggak ada background. Yang ketiga, kuliner, karena gimana pun orang tetap butuh makan. Sekrisis-krisisnya tetap makanan itu dibutuhkan. Yang pertama, akhirnya bagaimana saya harus menjual alat kesehatan? Saya tidak punya background seperti ini. Kembali lagi dengan networking. Jadi saya berkumpul atau bersilaturahmi atau saya nongkrong dengan teman-teman saya yang memang dia ada di industri alat kesehatan. Simpel banget sebenarnya. Saya tinggal ambil barang dia, saya jual. Jadi saya cuma main reseller aja. Dan itu cukup menghidupi perusahaan. Saya jual masker, saya jual termometer, saya jual semua pada saat itu. Terutama paling banyak masker ya. Harus berani adaptif ya. Ya, adaptif. Saya jual masker, paling banyak masker, APD, saya jual APD juga. Ya, saya cuma ambil dari teman, saya lempar, saya ambil dari teman, lempar. Saya lemparnya, saya bikin medsos, saya bikin macam-macam, saya bikin masukin di digital marketing ya, melalui digital marketing. Banyak sekali kita lakukan supaya barang ini, supaya saya bisa menjual barang ini meskipun perusahaan kita bukan perusahaan alat kesehatan. Dan itu bersyukur bisa menghidupi perusahaan selama 3 bulan. Lumayan. Puji Tuhan, 3 bulan bisa bertahan dari jual alat kesehatan. Tapi lama-lama makin nggak bisa jual karena yang jual makin banyak. Iya, harga alat kesehatan, masker makin hancur. Yang dulunya bisa untung mungkin 100.000, untung jadi 50.000, untung lama-lama tipis kan. Penjual makin banyak. Wah, nggak bisa. Ini kan kuliner. Karena saya nggak punya background di telekomunikasi, saya nggak mungkin jualan kuota, saya nggak mungkin jualan handphone atau apa. Ya udah, akhirnya saya masuk ke kuliner. Kebetulan ini juga berkolaborasi dengan teman-teman nongkrong, teman main yang tiap hari ngobrol. Ya udah, kita membuat. Tapi ada berapa brand F&B? Ada yang kayak Aksa? Untuk saat ini kita hanya BPA saja. Ya. Untuk saat ini kita hanya BPA saja. Cuman dalam 2 bulan ke depan kita akan keluar di tahun ini. Yang pasti kita 2 bulan ke depan akan keluar 1 brand lagi untuk kuliner. Tapi bukan restoran, ini ke produk kuliner. Produk kuliner yang langsung dikonsumsi. Lalu 4-5 bulan lagi baru kita akan buka sebuah kuliner lagi. Jadi sementara sekarang cuma 1 aja. Semoga bisa kolaborasi ya dan Rahmat Makon. Bisa dong, ayo. Siapa kolaborasi, siap. ayo. Las, nah ini jadi. Katanya mau tanya yang gitu. Ya. Oke. Dulu. Nah, Las ya tadi kita bicara tentang semua orang punya histori. Iya. Nah ini saya ingatin punya histori yang menarik, dan ini akan menjadi suatu cikal bakal yang menjadi menurut saya ini menjadi semacam booster ya. Landasan buat take off ya. Mungkin bisa cerita, mungkin relevansinya dari masalah juga terhadap bisnis itu, dan juga bagaimana menahan agar kita prinsip sudah bisa menahan untuk tidak balik kepada kesalahan yang sama. Itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Itu menahan diri itu susah tuh. Susah. Iya. Menahan diri, menahan nafsu. Iya. Lalu di saat posisi semakin naik, fasilitas semakin banyak, itu godaan semakin banyak kan. Nah, itu bagaimana caranya untuk bisa menahan godaan? Saya selalu berpikir begini. Terkadang kita lihat anak kita sekarang ya. Saya dalam hati begini. Saya merasa diri saya sekarang beruntung. Beruntungnya karena apa? Karena saya sudah mengalami hal-hal pahit masa lalu sehingga membuat saya kuat. Nah, pada saat saya melihat anak saya dalam hati berbicara gini, nah, kamu nanti bisa sempat apa enggak ya? Karena kamu sekarang ini dengan kondisi enak. Maksudnya enak itu maksudnya
nyaman ya, tidak penuh dengan perjuangan. Apapun yang dia mau tinggal tunjuk langsung ada. Terkadang kita cuma nggak kasih sehari, besoknya langsung dibeli. Jadi segala sesuatu fasilitas ada, lalu apapun yang dia mau cepat langsung ada. Dibanding saya dulu gitu. Saya dalam hati berpikir, saya berdoa Tuhan tolong kasih kekuatan anak saya ke depan sama seperti saya minimal. Yang artinya jangan sampai amit-amit di saat dia susah, dia tidak tough untuk menghadapi. Tidak ada daya juang. Ya. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Karena memang saya sudah sangat banyak sekali melewati masa-masa kelam masa lalunya. Jadi yang pertama, saya di awal keluarga broken home. Jadi mama sama papa divorce bisa. Di umur berapa itu? Itu saya lulus SMA. Lulus SMA? Jadi saya lulus SMA, saya sudah keluar dari rumah. Saya udah ngekos. Jadi di Surabaya saya ngekos. Itu lucu. Anak kos itu semua kalau kumpul selalu kan, dari mana? Oh dari Jember, dari Jakarta, dari Surabaya. Dari mana? Dari Surabaya. Itu lucu banget. Lu dari Surabaya ngekos. Yang mana ke rumah itu paling saya berangkat mungkin setengah jam nyampe ke rumah saya. Nah, itu karena memang itu tadi, karena saya pada saat itu merasa didikan orang tua ini, papa ya, itu terlalu militer, terlalu keras bagi saya. Akhirnya saya memutuskan lepas dari SMA, saya keluar dari rumah. Saya kuliah, dibiayain orang tua, tapi saya memilih keluar dari rumah. Gitu. Karena saya merasa, wah ini nggak cocok di rumah, berantem terus sama papa. Ya kan, saya keluar, saya ngekos sendiri. Nah, itulah dimulai perjalanan hidup saya. Jadi saya ngekos, orang tua membiayai saya kuliah dengan bukan sewajarnya, secukupnya banget karena saya sudah keluar dari rumah. Yang mana berarti saya untuk jajan yang nggak ada. Terkadang saya juga banyak mengalami kekurangan. Saya cuma dikasih motor, ya bukan cuma dikasih, saya bersyukur ada motor satu, sepeda motor. Ya terkadang untuk beli bensin juga saya masih tidak ada uang, karena uang yang dibayarkan oleh orang tua cuma mau untuk kuliah saja. Yang akhirnya di situ membuat saya harus berpikir, wah saya harus cari duit nih, apalagi di kampus kan anak kuliah yang lain pakai mobil, ya kan, terus bisa kemana, party, bisa makan, bisa minum, bisa, kan kita pasti pengen ya lihat teman-temannya gitu. Wah saya kok susah sendiri ini, kan, saya harus punya uang. Ya, akhirnya saya mulai apapun saya kerjakan, jadi dari jual beli aksesoris handphone hingga pada saat itu menjadi bandar. Saya, iya, karena saya suka bola, suka taruhan bola, saya menjadi bandar bola. Karena pergaulan juga saya jatuh ke dalam drugs. Nah, di dalam drugs itu sampai akhirnya saya juga menjadi bandar juga. Bandar juga. Jadi di saat yang bersama menjadi dua bandar atau setelah bola? Di saat bersama. Di saat bersama. Iya, jadi saya memang tipikalnya di saat saya mengerjakan sesuatu, saya pasti mau step lebih atas. Ya, oke. Yaitu, jadi kesalahan saya di saat saya menjadi pengguna narkoba, saya mau step lebih atas menjadi narkoba. Itu kesalahan juga. Di saat saya menjadi petarung bola, saya mau step ke atas menjadi bandar bola. Ya, itu memang seperti feeling saya harus naik ke atas terus gitu. Jadi maksudnya udah. Tapi kalau misalnya, koreksi kalau salah ya. Iya. Kalau misalnya dari petarung bola jadi bandar bola itu kan katanya the house is always win ya. Jadi ini naik kelas kan? Naik kelas. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang drugs, itu beda cerita. Consume. Iya. Istilah itu apa ya? Iya. Kita nggak boleh don't get high of your own supply. Iya. Ya, jadi, nah jadi ini balance, ini jadi yang profit yang mana nih, Cip? Iya. Yang pasti profit yang bandar. Yang bandar. Pasti profit. Tapi kalau itu juga masih nutup atau memang masih ada profit? Tidak ada profit, justru habis. Yang kalau yang karena kita sebagai pengguna juga. Iya, karena kan kita get high of our supply. Karena betul. Tapi kalau bandar itu udah pasti, karena the house is always win. Iya, harusnya. Iya. Kalau kita tidak menjadi pengguna, pemakai. Ya, tapi
karena dua-dua saya jalani, ya cuma dapat itu di sini dipakai lagi, ujung-ujungnya malah dalam. Karena pemakaiannya malah lebih banyak. Satu pemakaiannya lebih banyak. Karena udah kayak odol kali ya, di rumah terus ya. Iya, lingkaran setan jadinya. Putar-putar gitu aja pasti akan terjerumus lebih dalam, lalu tersangkut masalah hukum juga. Saya di total 3 kali masuk. 3 kali. Di Surabaya atau di? Ya, di Surabaya 2 kali, Jakarta 1 kali. Oke. Iya, di Surabaya 2 kali, Jakarta 1 kali, 3 kali saya masuk. Sangkut masalah hukum dan ya untungnya bisa selesai ya. Nah itu akhirnya, setelah saya melakukan jadi bandar tadi, setelah saya tersangkut masalah hukum, pada saat saya tersangkut masalah hukum itu ada satu trigger saya juga yang sampai sekarang saya ingat. Polisinya bilang gini ke saya, ini kamu udah beres ya, selesai ya. Ya, 1 kali lagi kamu masuk, ini mama kamu yang kita tangkap. Saya itu paling cinta, saya sama ibu. Iya. Saya. Sampai sekarang saya ingat polisi bilang, kalau sampai karena yang menjamin ini mama kamu, nggak bisa keluar. Jadi kalau sampai kamu 1 kali lagi masuk, mama kamu yang kita tangkap. Ya harusnya nggak begitu, teman saya kan nggak begitu ya. Tapi dengan omongan itu, entah saya menalar itu benar atau tidak. Pecinta terhadap ibu ya? Iya, tapi langsung kena di saya. Kita langsung, saya nggak mau sampai ibu saya sampai ada apa-apa. Oke, saya akan berhenti. Tapi ternyata susah. Ternyata susah. Nggak siapa itu. Masuk lagi saya, pakai lagi. Tapi karena saya ingat kata-kata itu lagi, karena akhirnya saya mau direhabilitasi. Ya, direhabilitasi ini awal karir saya juga sebenarnya. Karena saya pada saat itu dimasukkan rehabilitasi yang setengah medis, setengah rohani. Ini penting juga buat teman-teman mungkin. Kalau cara gini, namanya kita pengguna apapun sama seperti rokok deh. Nggak bisa kita berhenti rokok, saya juga rokok juga. Nggak bisa berhenti rokok. Bukan kita dikasih obat untuk berhenti rokok, tapi hati kita, batin kita harusnya yang diobati supaya kita mau berhenti rokok. Karena semuanya itu berawal dari inner niatan. Iya. Kalau pada saat itu saya dimasukkan rehabilitasi 100% medis, saya tidak akan sembuh dan hari ini saya akan ada di sini. Karena saya akan kembali lagi ke dunia itu lagi. Nah, pada saat itu saya dimasukkan sebuah rehabilitasi yang 50% medis, 50% rohani. Dan saya bertobatnya karena kena di rohaninya. Jadi saya benar-benar mempunyai niatan bahwa saya mau berhenti. Meskipun di masa rehabilitasi saya masih pakai itu. Jadi sudah direhab, saya sudah dibilang bertobat, itu saya sebenarnya masih pakai. Pelan-pelan menurun dari Kris ya? Iya, betul. Bukan berhenti total, saya masih pakai. Tapi terus kan rohani kita kan dibentuk. Rohani kita dibentuk. Yang akhirnya di situ saya di satu titik saya sudah ada sebuah statement dalam diri saya bahwa sudah, ini saya tidak akan pakai lagi, bukan ini lagi. Sudah stop, hari ini saya berkomitmen stop, berhenti, selesai. Dan itu terbukti. Saya challenge dalam diri saya sendiri kan, saya suka challenge ya. Saya bisa mengatakan bahwa saya berhenti kalau di depan mata saya ada banyak barang dan itu gratis, free, tapi saya tidak ambil, tidak gunakan. Dan itu terbukti. Sampai sekarang. Meskipun di depan saya ada free, dikasih gratis apa, 1 cuil pun saya jangankan pakai, megang pun saya nggak mau, dan saya langsung keluar kalau ada sesuatu saya langsung meminta pergi pulang. Saya melihat ini ada satu faktor menarik ya antara medis dan bagaimana relevansinya antara rohani dan bisnis. Nah, composition seperti apa ini? Ya. Jadi bagi saya begini, rohani itu bagaimana kita diajarkan untuk kita menahan hawa nafsu kita, keinginan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan. Menurut agama kita ya, dengan agama kita sama dalam bisnis juga gitu. Dalam bisnis kita ada dalam tanda kutip mungkin mengambil hak yang bukan haknya kita ya, bisa juga kan. Atau misalnya
mengambil keuntungan yang sebenarnya bukan milik kita. Sorry, sebentar. Jadi misalnya, contoh, kita dibayar lebih sama orang, orangnya nggak tahu nih. Harusnya orang itu bayar 100.000, tapi kita dibayar 120.000. 20.000 kan bukan hak kita. Nah, kalau kita tidak ada rohani, kita nggak kuat. Untung kok dikasih duit kok nggak mau. Tapi kan nggak boleh. Kita harus kembalikan itu 20. Itu yang bagi saya membuat saya bahwa saya akan mengambil yang mana yang hanya menjadi hak saya. Saya tidak akan mengambil mana yang itu sebenarnya hak orang lain. Itu. Tapi saya juga pasti akan marah jika ada orang lain yang mengambil bukan hanya dia di saya. Itu pasti itu. Saya orangnya sangat strict dan sangat fair sekali. Kalau kamu mau lebih dari saya nggak boleh. Mungkin ada orang yang ya nggak apa-apa lah udah. Saya justru nggak bisa. Kalau memang itu bukan kamu, ya jangan. Yang bisa fair ya. Harus bisa fair. Harus bisa fair. Saya pernah baca ini menarik ya, mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan Cik. Jadi jika sesuatu yang kita bisa lakukan secara umpet-umpet atau segala sesuatu yang kita mesti melakukannya, mesti berbohong, itu pasti datangnya bukan dari Tuhan. Iya. Nah, mungkin sesuai dengan apa yang dilakukan diterapkan oleh makhluk. Iya, betul. Jadi penting sih. Penting, ya. Rohani itu bagi saya sangat Jadi penting. selain di kehidupan dan juga punya prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam untuk berbesar sehingga menjadi sukses makhluk beneran jaya ini Cik. Belum sukses. Ini sudah namanya sudah Semoga benar menjadi jaya. sudah jadi jaya nggak? Oke. Semoga. At last Chief, thank you banget. Thank you. Dapetin waktu kita. Saya Semoga ini saya udah menjadi inspirasi buat teman-teman ya untuk yang memulai usaha, dan juga ini saya rasa nggak hanya untuk pengusaha muda tapi untuk pengusaha bagaimana yang tetap berjuang. Fighting spirit-nya ini luar biasa Chief. Mungkin ada kata-kata penutup untuk menyemangati teman-teman. Kata-kata penutup apa ya? Oke. Mungkin gini. Apa yang kamu lakukan di luar jam kerja, di hari libur atau after office hour ya, setelah jam kerja lalu pada hari libur, itu yang akan menentukan nasib kita ke depan. Karena saya itu selalu punya, dalam hati saya selalu merasa bahwa kalau hari libur ya, saya selalu pengen kerja. Terus dalam hati saya merasa begini, nah itu kompetitor gua yang lagi liburan, gua salib nih karena hari ini gua kerja, gua bikin sesuatu. Jadi saya selalu merasa gitu, nggak tahu ya, saya tapi itu diomelin terus sama istri saya. Gimana ini? Lu udah tahu hari Minggu, lu udah tahu hari libur, masih ya? Bentar, 2 jam aja. Jadi saya sering melakukan sesuatu yang di luar jam kerja, saya tetap kerja karena saya merasa saya bisa unggul dibanding orang lain. Dibanding kompetitor. Ya, yang mana orang lain lagi santai, saya merasa kayak saya nyalip dia, padahal nggak juga sih. Jadi menurut saya, apa yang kamu lakukan pada saat di luar jam kerja, itu yang akan menentukan nasib kita ke depan. Itu yang akan merubah kita ke depan. Jadi, apa yang terjadi di kehidupan kita ke depan, yaitu karena apa yang kamu kerjakan di waktu luang kamu. Kalau waktu luang kita misalnya sering mabuk-mabukan, waktu luang kita sering ya hal-hal yang tidak berguna, ya ke depan nasib kita ya begitu gitu aja. Tapi kalau kamu memanfaatkan waktu luang kamu untuk hal misalnya tidak harus kerja ya, belajar. Saya juga sering banyak ya minimal buka YouTube, dengerin sesuatu apa yang menjadi insight, itu pasti akan berguna di kehidupan kita ke depan. Jadi memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya, itu yang akan menentukan nasib kita ke depan. Bagi saya sih seperti itu pengalaman saya. Luar biasa, sangat berharga sekali. Patut kita tiru ini. Waduh, Thanks again. thank you.